Fallen God Stream terletak di bagian utara wilayah Peel. Medan tempat ini rumit, banyak garis retak. Ada kabut racun di dalamnya, karena banyak binatang beracun yang mematikan. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke Fallen God Stream ini, kecuali mereka yang memiliki persyaratan khusus. Orang-orang di Central Plains memiliki ingatan kuat tentang tubuh racun karena bencana masa lalu. Di hadapan racun yang begitu kuat, bahkan beberapa elit dozongs akan bernasib menyedihkan. Saat itu, setiap letusan tubuh racun kan menyebabkan sejumlah besar elit dozong mati, dan telah berulang beberapa kali. Karena rasa takut dari tubuh racun, banyak faksi bertindak ingin membunuh tubuh racun sebelum meletus. Lembah Sungai Es adalah yang terkuat di antara faksi-faksi itu. Meskipun banyak orang tahu mereka ingin mendapatkan tubuh racun, tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Jika dia benar-benar mendarat di tangan mereka, kemungkinan orang luar akan kesulitan mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Saat ini, banyak orang yang menuju ke Fallen God Valley dengan niat menemukan tubuh racun. Mereka tertarik dengan hadiah dari lembah Sungai Es. Terlepas dari niat mereka, Fallen God Valley berubah menjadi tempat yang ramai di wilayah Peel. The Fallen God Stream tidak jauh dari kota Ye. Xiaoyan dan Xinlan perlahan tiba di puncak kuno. Tak terhitung banyaknya retakan di tanah. Dataran dipenuhi beberapa pecahan batu yang sangat besar. Dia melihat banyak sosok manusia di depannya. Jadi ini Fallen God Valley memang berbahaya. Tapi seseorang seperti Dr. Peri kecil akan sangat nyaman di sini. Xiaoyan menilai situasi. Xinlan berkata, "Akak Xiaoyan, langit Fallen God Stream ditutupi dengan kabut racun. Jadi, kita tidak bisa terbang. Kita cuma bisa masuk dari aliran Fallen God di bawah. Itu adalah satu-satunya jalan. Namun, ada ahli dari lembah Sungai Es yang menjaga di tempat itu. Mereka terus mengamati aktivitas di dalam Fallen God Stream." Xiaoyan bertanya, "Kekuatan yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah Sungai Es apa?" Berdasarkan informasi yang saya peroleh, yang memimpin pencarian kali ini adalah dua penatua dari lembah Sungai Es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka adalah orang-orang yang telah bertukar pukulan dengan Dr. Peri kecil. Tapi, saya yakin ada ahli lain selain mereka berdua. Kira-kira ada 4 elit dozong. Xinlan berkata, "Anda bisa menemukan lokasi Dr. Peri kecil setelah kita memasuki Fallen God Stream?" Tanya Xiaoyan. "Ya," Xinlan mengangguk. Xiaoyan berkata, "Kalau begitu, ayo kita masuk Fallen God Stream dan temukan Dr. Peri kecil terlebih dahulu." Xiaoyan meraih pinggang Xinlan. Pintu masuk ke Fallen God Stream adalah batu hitam yang tinggi. Ada jalan setapak yang lebarnya beberapa ratus kaki di tempat itu. Saat ini banyak yang berjaga di sana. Xiaoyan dan Xinlan berjalan ke pintu masuk. Hampir 100 murid lembah Sungai Es yang menjaga. Pemimpin mereka adalah seorang pria tua. Pria tua itu menutup matanya sejak awal. Tapi ketika Xiaoyan masuk, ia membuka matanya dengan kejutan. Meskipun banyak orang tertarik ke tempat ini, jarang orang kuat di antara mereka. Ia belum melihat elit dozongs. Sudah beberapa lama Bing Yuan dan yang lainnya memasuki Fallen God Stream. Apa mereka sudah menemukan tubuh racun itu? Xiaoyan dan Xinlan berjalan tanpa halangan. "Mana kita harus pergi?" Xiaoyan melirik sekelilingnya. "Ikuti aku." Xinlan dengan hati-hati melihat ke sekelilingnya. Dia mengeluarkan botol jiok dari storage ringnya. Dia mengeluarkan benda kecil seperti tikus bersayap. Ini adalah tikus yang mencari racun. Namun, sudah lama mati. Telah disempurnakan Dr. Peri kecil, ia dapat menuntun kita padanya. Xinlan melepaskan tikus hitam kecil. "Cepat, ikuti." Xinlan buru-buru berkata. Xiaoyan tidak menghadapi halangan sedikit pun. Di sini mungkin karena api surgawinya. Setelah setengah jam, Xiaoyan dan Xinlan masuk jauh ke dalam Fallen God Stream. Kabut beracun di sekitar mereka menjadi lebih padat. Untungnya, mereka dilindungi api surgawi. Tikus hitam kecil tiba-tiba berhenti. Xiaoyan juga merasakan sesuatu di depan. Ada lebih dari selusin sosok berwarna putih berdiri di sekitar gunung saat ini. "Wanita racun, ikut ke lembah Sungai Es bersamaku. Mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup." Ekspresi Xiaoyan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan melihat ke gua. Matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sosok berwarna putih berdiri dengan elegan di tempat itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hati Xiaoyan menjadi rileks saat dia melihat sosok di gua. Matanya dengan cepat mendarat di laki tua. Mata Xiaoyan tertuju pada pria tua itu. Matanya menyipit 6 bintang dozong. Xiaoyan merenung sejenak. Pada saat ini, banyak murid dari lembah Sungai Es. Ada juga 2 pria tua berpakaian putih yang kekuatannya mirip lelaki tua sebelumnya. Ada 3 elit zong. Selain itu, ada puluhan murid lembah Sungai Es. Xiaoyan bergumam. "Kakak Xiaoyan, mereka adalah Bing Yuan dan Bing Fu. Duanya sangat kuat." Xinlan berkata,
Xiaoyan mengangguk. Barisan ini mungkin cukup hebat, tetapi itu tidak mengancamnya saat ini. Nona, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Anda telah dipukul dengan Ice Zone Force. Kecuali jika Anda memiliki penawar racun dari Ice River Valley saya, Ice Chi misterius yang tersisa di tubuh Anda akan membekukan seluruh tenaga hidup Anda dalam waktu 1 bulan. Ikut aku ke lembah sungai es adalah caramu untuk selamat. Mata dokter peri kecil melirik lelaki tua itu. Sebelum kekuatan hidupku membeku, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu. Kilatan dingin segera melintas di mata pria tua. Kamu adalah orang yang telah membuang satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Aura dingin berangsur-angsur keluar. Karena kamu menolak, aku sendiri yang akan membawamu kembali ke lembah sungai es. Ruang di depan pria tua itu menjadi terdistorsi. Tusukan es padat muncul di udara. Pria tua itu melambaikan lengan bajunya, tusuk es bergegas keluar dari segala arah. Dokter peri kecil mengerutkan kening ketika dia melihat tusukan es. Saat ini dia terluka serius dan jelas bukan tandingan Bing Yuan. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan mendarat di tangan mereka. Doci keluar dari tubuh dokter peri kecil. Setelah itu, ia menutupi pintu masuk gua. Tusukan es dengan cepat terkikis ketika mereka melesat. Tapi tidak bertahan lama. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia merasakan udara dingin yang melonjak dengan cepat di sekitarnya. Udara dingin ini sangat aneh. Jika berhasil memasuki tubuh seseorang, itu akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Ku tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Pikiran ini melintas di hatinya. Tubuhnya melesat keluar dari gua. Formasi penyegelan es. Ketika baru keluar dari gua, teriakan terdengar bersamaan, membentuk es yang tebal dan keras puluhan kaki. Dokter peri kecil dan Bing Yuan disegel di dalamnya. Kamu masih ingin kabur? Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Bing Yuan. Tinju dan telapak tangan melakukan kontak, menghasilkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu mereka. Bing Yuan mengambil 2 langkah kembali. Dokter peri kecil terbang mundur dan dia menderita cedera serius. Dokter peri kecil menstabilkan tubuhnya. Dia menjadi sangat pucat. Ikuti aku ke lembah sungai es dan kau masih bisa hidup. Jika kamu terus menolak, jangan salahkan aku karena kejam. Bing Yuan berjalan maju. Rasa dingin naik di mata dokter peri kecil saat dia melihat Bing Yuan berjalan. Tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Bing Yuan juga menyadari bahwa dokter peri kecil akan mempertaruhkan nyawanya dan pergi keluar. Bing Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia dekat dengan dokter peri kecil. Ledakan sonik terbentuk di tengah-tengah angin kencang. Meskipun dokter peri kecil baru saja berhasil menghindari serangan Bing Yuan, niatnya untuk melepaskan segel juga terganggu. Angin dingin lainnya bertiup. Dokter peri kecil terpaksa beradu pukulan dengan Bing Yuan. Teguk darah keluar. Ekspresi Bing Yuan dingin. Tubuh racunmu belum mencapai puncaknya. Kalau tidak, saya buka lawan Anda. Bing Yuan menatap dokter peri kecil. Bing Yuan sudah kehilangan kesabaran untuk berbicara. Dia sekali lagi bergegas menuju dokter peri kecil. Niat membunuh secara bertahap melonjak di matanya. Dokter peri kecil menyadari niat membunuh meningkat di hati Bing Yuan. Dia mengeluarkan doci kecil yang tersisa di dalam tubuhnya. Ketika Little Fairy Doctor baru saja mengambil tindakan, dinding es di sekitarnya hancur. Dinding es yang meledak juga mengejutkan Bing Yuan. Sebelum dia sadar, seorang tokoh menerjang keras ke arahnya. Serangan mendadak ini tidak menyebabkan Bing Yuan panik. Beberapa gelombang sedingin es doci melonjak dari tangannya. Setelah itu, bertabrakan dengan sosok yang telah menembak. Ekspresinya menjadi gelap dan serius. Dia menyadari yang dilemparkan seperti senjata adalah murid-murid lembah sungai es. Karena berani ikut campur, aku pasti akan mengejarmu sampai ujung bumi. Beberapa raungan ditransmisikan. Ekspresi Bing Yuan berubah suram. Ia melihat pemuda berdiri dengan senyum di tepi aliran gunung. Orang-orang dari lembah sungai es memang tak tahu malu. Begitu banyak dari Anda menyerang seorang wanita yang terluka. Anda tidak hanya membuang wajah Anda, tetapi Anda juga membuang daging di bawahnya. Pria muda itu tertawa. Wanita berpakaian putih di tempat itu mengungkapkan wajah pucat dan cantik yang dipenuhi rasa tidak percaya karena kemunculannya yang tiba-tiba. Xiaoyan menatap wajah yang begitu pucat memilukan. Sebuah kelembutan muncul di matanya saat suaranya yang lembut dan hangat perlahan melayang. Maaf, Tambat. Xiaoyan, dokter peri kecil terkejut. Senyum indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat. Itu adalah senyum gembira. Mata Bing Yuan menatap Xiaoyan. Bocah, kau berani mencampuri urusan lembah sungai esku? Bing Yuan telah menemukan bahwa puluhan murid Ice River Valley Elite di sekitar aliran gunung telah berkurang setengahnya. Ini menyebabkan kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi melonjak di hatinya. Xiaoyan hanya tersenyum. Murid dari lembah sungai es, semuanya lemah. Bintang 1, Dozong. Berani bertindak kurang ajar di hadapanku. Bing Yuan tertawa. Bing Fu, aku akan menyerahkannya padamu. Jangan menahan diri. Angkap dia dulu dan patahkan kakinya. Mata Bing Yuan beralih ke sisi lain. Ada seorang lelaki tua berpakaian putih yang terletak di tempat itu yang menatap Xiaoyan. Tenang,
Aku akan siksa dia. Saya juga akan memberitahu dia bahwa ikut campur urusan orang tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Pria tua bernama Bing Fu itu mengangguk. Dokter peri kecil cepat pulih ketika Bing Yuan sedang berbicara dengan Bing Fu. Xiaoyan, pergi. Saya memiliki cara untuk melarikan diri. Aku akan menemukanmu setelah aku melarikan diri. Dokter peri kecil tiba-tiba berteriak kepada Xiaoyan. Xiaoyan kaget. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Kamu bisa yakin. Karena aku berani datang ke tempat ini, secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan. Dokter peri kecil sedikit rileks setelah melihat senyum Xiaoyan. Aku ingin tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal. Bing Fu menuju ke arah Xiaoyan. Aura yang melonjak keluar dari tubuhnya dengan setiap langkah yang diambilnya. Bing Yuan, serang. Anda harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kita akan kena hukuman jika terjadi situasi yang tidak terduga. Bing Yuan mengangguk. Yakinlah bahwa setelah menangkapmu, aku akan membiarkanmu melihat seperti apa mengakhiri kesombongan. Bing Yuan tidak mau menunda lagi. Dia membuat roda es yang tajam berputar dengan kecepatan tinggi di tangan Bing Yuan. Roda es yang berputar cepat menembus udara ketika muncul di depan dokter peri kecil dalam sekejap. Angin dingin sedingin es menyebabkan ekspresi dokter peri kecil berubah. Roda es memotong langit. Saat itu akan menyusul dokter peri kecil, cahaya perak aneh muncul di depannya. Cahaya perak, lengan dan kepalan berwarna perak mengayun. Ini mengirim roda es terbang. Ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Dia terkejut. Dia menyipitkan matanya dan berseru. Boneka, manusia berwarna perak muncul telah secara alami menarik perhatian yang lain. Ekspresi Bing Fu juga tenggelam. Kamu sudah sangat tua, tapi tak punya malu, menggunakan serangan kejam terhadap wanita yang terluka dan lemah. Xiaoyan tertawa, jarinya perlahan menunjuk ke arah Bing Yuan. Bunuh dia! Boneka iblis bergegas ke depan Bing Yuan dalam sekejap. Tinju itu dengan kejam menabrak dadanya tanpa gerakan aneh. Serangan cepat dan ganas ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Dia melemparkan telapak tangan sebagai tindakan refleks. Tinju dan telapak tangan melakukan kontak. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yuan mengerang saat dia mengambil beberapa langkah cepat kembali melalui udara kosong. Kejutan akhirnya muncul di matanya. Bing Fu, bunuh bocah itu. Dia mengendalikan boneka. Bing Yuan menstabilkan tubuhnya sebelum dia teriak. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah ketika dia mendengar raungan Bing Yuan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika Bing Fu mengalihkan matanya, sesosok muncul di depan Xiaoyan. Serahkan dia padaku. Kamu harus berurusan dengan yang lain. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Masih ada luka di tubuhmu. Lebih baik kamu istirahat dulu. Orang-orang tidak akan bisa berbuat banyak. Nada yang arogan. Bing He, pimpin yang lain untuk menangkap wanita racun. Erahkan orang ini padaku. Bing Fu dengan marah tertawa keras. Tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Ia menuju Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Pria tua berpakaian putih terakhir dari lembah sungai es mengangguk setelah mendengar Bing He teriak. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin puluhan sosok ke arah dokter peri kecil di belakang Xiaoyan. Wajah dokter peri menjadi tegang. Memang tidak ada boneka lain, tapi ada tubuh spiritual khusus. Xiaoyan tersenyum saat melihat wajah dingin Bing Fu. Tubuh spiritual ilusi perlahan muncul dan berubah menjadi bentuk pria tua. Bing Fu tiba-tiba berhenti ketika tubuh spiritual muncul. Matanya menatap tubuh spiritual dengan syok. Kelompok Bing He yang mengikuti dari belakang juga berhenti. Dengan penglihatan mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasi Tian Hua Zunje. Aduh bocah, kamu meminta tulang-tulang tua saya untuk keluar dan menjadi pejuang lagi. Tian Hua Zunze menggelengkan kepalanya. Kejutan melintas di mata dokter peri kecil di belakang Xiaoyan ketika dia melihatnya memanggil tubuh spiritual yang kuat. Hatinya benar-benar santai. Dokter peri kecil memuntahkan darah, mengejutkan Xiaoyan. Niat membunuh di matanya yang hitam pekat melonjak. Xiaoyan menoleh ke Tian Hua Zunze. Habisi mereka dengan cepat. Dokter peri kecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. 10 menit Tian Hua Zunje melirik dokter peri kecil yang didukung oleh Xiaoyan. Ekspresi Bing Fu yang terkejut berubah secara drastis ketika badai spiritual meletus. Suaranya menjadi sedikit tajam dalam ketakutan. Bintang 8, De Zhang,